Saudara, kita masuk ke segmen Kompas Bisnis. Praktik judi online atau judol Indonesia beresiko mengguncang kehidupan sosial dan membuat ekonomi rumah tangga morat-marit. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak hanya menelusuri aliran dana tetapi juga menemukan fakta memilukan. Berikut pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dampak judol. Sederhana, PPATK tidak sederhana menanggapi judi online. Prestasi teman-teman Polri yang bisa sampai seperti ini, di balik ini adalah masa depan bangsa bagi kami secara objektif ya. Di sini ada, mohon maaf, di sini ada konflik rumah tangga, ada usaha rumah tangga yang bubar, ada pembunuhan, ada narkotika, ada pencurian, ada tadi. Di balik rupiah ini itu ada uang yang harus dibayarkan untuk sekolah, uang harus dibayarkan buat makan bergizi dan segala macam. Gara-gara masyarakatnya kecanduan. Ya, kami menemukan anak dijual oleh bapaknya. Ya kan, kami menemukan istri dipukulin gara-gara tidak ngasih suami judo dan segala macam. Ya uang-uang ini gitu. Jadi kalau melihatnya secara sederhana bahwa ini mengenai judi online, ya berhenti sampai di situ. Tapi ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa. Dampak sosial dari uang-uang ini tuh luar biasa. Saudara, judi online atau judol bukan sekedar angka putaran triliunan rupiah. Bukan juga sekedar pertaruhan menang kalah. Tapi ada ongkos tak ternilai yang di masa depan sangat mungkin disesali pelakunya. Data-data Pusat Pelaporan PPATK menunjukkan keprihatinan luar biasa. Judi online sudah merengsek ke anak usia 10 tahun. Bahkan PPATK bilang stabilitas sosial bisa terguncang dan ekonomi rumah tangga dibuat morat-marit sampai berujung perceraian akibat judol. Kompas Bisnis punya datanya. Kita ke data selanjutnya. Saudara, data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bilang bahwa tanpa intervensi serius perputaran uang judol diperkirakan bisa mencapai 1.200 triliun rupiah. Di mana ini adalah proyeksi putaran dana judi online dan seperti yang disampaikan dalam data PPATK ada 1.200 triliun rupiah pada akhir 2025. Coba kita bermain dengan data APBN sebagai informasi. Target pendapatan negara tahun ini dipatok 3.000 triliun rupiah. Perputaran judol ternyata lebih dari sepertiga target penerimaan negara dalam APBN. Anda bayangkan, mendapatkan pajak yang legal saja sulitnya setengah hidup. Ini putaran judol kalau tanpa perlawanan angkanya mencapai 1.200 triliun. Data ini kami dapat dari keterangan PPATK dan indonesia.go.id. Seberapa banyak penduduk Indonesia yang terjerat judol? Kita ke data selanjutnya. Kompas Bisnis masih memakai data PPATK. Ini terkait dengan jumlah pemain judol yang naik. Total pemain, saudara, mencapai 8,8 juta orang. Dan ini jumlahnya melonjak drastis. Rinciannya 3, juta pemain pada tahun 2023 menjadi 8,8 juta orang di 2024. Yang menyedihkan 71,6% dari diantaranya atau sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Bahkan kalangan ini juga terjerat pinjol, judol, dan pinjol. Banyak menyandera dan bikin ekonomi kalangan bawah morat-marit, saudara. Di mana total pemain 8,8 juta orang berasal dari penghasilan warga di bawah 5 juta. Dan sayangnya mereka ini terjerat pinjol yang membuat, saudara, tekanan ekonomi semakin mendesak. Seperti kata Kepala PPATK di awal, dampaknya luar biasa. Kekerasan, pembunuhan, perceraian, bahkan yang paling sadis adalah biaya sekolah yang dipakai judol dan mematahkan masa depan anak. Benarkah judol hanya milik orang dewasa? Ternyata tidak. Kita ke data selanjutnya. Ini adalah data dampak memprihatinkan dari judol. Untuk diketahui dalam judi online ada fakta pilu juga, saudara. Deposit pemain usia 10 sampai 16 tahun mencapai angka yang fantastis, 2,2 miliar rupiah. Kemudian usia 17 sampai 19 tahun menyumbang 47,9 miliar rupiah. Dan kelompok usia 31 sampai 40 tahun menyumbang 2,5 triliun rupiah.
Ini sebuah angka yang fantastis, saudara. Dari usia 10 sampai 16 tahun 2,2 miliar, usia 17 sampai 19 tahun 47,9 miliar, dan di usia 31 sampai 40 tahun 2,5 miliar rupiah. Sorry, saya revisi, 2,5 triliun rupiah. Judol berada dalam benak anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan PPATK mencatat 3,8 juta pemain judol terjerat pinjaman ilegal atau pinjol. Apakah pemerintah diam? Sebenarnya sudah ada langkah strategis yang diambil untuk mengatasi krisis ini, mulai dari pemblokiran 1,3 juta konten judi online oleh Komdigi. Selanjutnya penerapan PP nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital, pembatasan kepemilikan SIM card, maksimal 3 nomor per NIK, sampai penggunaan teknologi AI. Ekonomi keluarga morat-marit berujung perceraian. Kami punya bukti di data selanjutnya. Ini adalah judul picu tingginya perceraian di Indramayu, Jawa Barat. Kami ambil data di salah satu pengadilan agama di Indonesia, saudara. Tepatnya di Indramayu, Jawa Barat. Ekonomi khususnya judol adalah salah satu biang atau pangkal masalah perceraian. Dari total kasus gugat oleh istri, yaitu 6.860 perkara. Kemudian cerai talak suami 2.581 perkara. 100 diantaranya, saudara, karena permasalahan judol. Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, lembaga yang fokus pendampingan perempuan, bilang judol berdampak pada KDRT secara fisik, tetapi juga kekerasan secara ekonomi. Angka-angka yang Kompas Bisnis sajikan tadi bukan sekedar statistik, melainkan cerminan nyata dari konflik rumah tangga, perceraian, masa depan suram akibat judol. Saudara, jangan kemana-mana karena Kompas Bisnis akan segera kembali dengan quick win apa yang akan dilakukan PPATK tahun ini untuk melawan judol. Kompas Bisnis akan tanya Danang Trihartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.